Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini kita akan membahas sebuah video kaum muslimin, video dari komplotan Banser ya, dan ini video kami dapatkan dari akun Berik Said Bajri. Ini caption videonya lucu kaum muslimin ya. Kesempatan bagus nih buat para dukun dan yang sejenisnya, para ngawuryun dan semodelnya. Jika ingin mendapat tempat sangat terhormat, dilindungi dan dimuliakan. Ini contohnya, si Gufron agaknya dilantik jadi anggota kehormatan di pasukan elit. Mungkin merasa sefrekuensikah? Hehe. Jadi makin jelas kaidahnya, ABW, asal bukan Wahabi. Ya. Ini akidah mereka ini pokoknya asal bukan Wahabi kaum muslimin. Kalau Wahabi ya mereka pasti benci ya. Tapi kalau orang-orang yang sesat, mereka nggak benci. Malah ini diberikan pakaian kehormatan kaum muslimin ya. Coba kita simak videonya kaum muslimin. Ya Allah, ini Gufron kaum muslimin ya. Gufron dipakaikan pakaian Banser kaum muslimin ya. Tangannya dicium-cium sama itu GP Ansor sama Banser ya. Kok orang-orang seperti ini malah dimuliakan sama Banser ya. Ini aneh kaum muslimin ya. Aneh. Ya Allah, ini gimana pemahaman agamanya Banser ini kaum muslimin ya? Ada orang-orang yang mendakwahkan Islam yang benar, mengajak kaum muslimin untuk cerdas, mengajak kaum muslimin untuk benar-benar mengamalkan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman Nabi Muhammad SAW, pemahaman para sahabat, pemahaman para salafus soleh. Mereka malah nggak suka. Tapi orang-orang seperti Gufron malah dimuliakan, coba kaum muslimin. Orang seperti Gufron dimuliakan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mbah Benu yang jelas-jelas sesat, acara Idul Fitrinya diamankan sama Banser. Ya. Biksu yang jelas orang kafir masuk ke masjid dipersilahkan. Dipersilahkan berdoa di dalam masjid. Bahkan ada yang minta barokah sama biksu. Ini Gufron yang seperti ini juga dimuliakan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, yang seperti itu katanya pengawal ulama, penjaga ulama. Gufron ulama kaum muslimin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang seperti ini dianggap ulama. Wa makoli. Ya Allah, Banser ya. Mikirnya gimana coba ya. Memang ormas yang satu ini ormas yang sangat aneh kaum muslimin ya. Aneh luar biasa. Ini komplotan orang-orang yang menggugat nasab Ba'alawi, yang katanya ceramahnya mendoktrin, menjual nasab. Kalau ceramah isinya dongeng, doktrin, dongeng-dongeng khurafat. Tapi sama sebenarnya Gufron pun seperti itu. Jadi mereka ini gimana kaum muslimin ya? Ya, permisalan perbandingan antara kubu Gufron dengan kubu Habaib ini ini sama gitu loh ya. Sejenis tapi gontok-gontokan ya. Dan ini ada video dari pengikutnya si Gufron.
Ini yang nggak ada bedanya sama pengikutnya para habaib kaum muslimin. Nggak ada bedanya, ya. Sama. Ya, di sini ada video pengikutnya Gufron mengatakan nanti kalau mati, ya ditanya man robbuka, itu jawabannya apa? Jawabannya Gufron katanya kaum muslimin. Ya Allah. Ini antara pengikut sama Gufronnya sama-sama error. Kalau Gufron mengajarkan kepada pengikutnya, nanti kalau mati ditanya sama malaikat, man robbuka, jawabnya Pancasila. Man nabiuka, Pancasila. Nah, sedangkan pengikutnya mengatakan, nanti kalau mati ditanya man robbuka, man nabiuka, madinuka, dijawab Mama Gufron. Parah kaum muslimin ya. Coba kita simak videonya kaum muslimin. Allah, Indonesia masih punya ulama yang peduli dengan kita yang jauh seperti ini. Mohon maaf, mohon maaf. Hanya dengan acara mendadak seperti begini beliau berkenan hadir. Subhanallah. Beliau beberapa kali menerima tawaran dari negeri Lebanon, menerima tawaran dari negeri Jordan untuk pindah ke Jordan. Kira-kira kalau Abuya pindah ke Jordan boleh? Aduh, kayaknya pengikut Gufron ini nggak ada yang normal kaum muslimin ya. Percaya si Gufron ditawar, disuruh pindah ke Lebanon, ke Yordan. Ya Allah, ya Rob. Parah kaum muslimin ya. Coba kita lanjut lagi kaum muslimin. Sudah tidak ada lagi orang tua kita di Indonesia ini yang mampu, yang mau mentirakati, yang mau mentawajuhi kita semuanya. Bahkan beliau sanggup untuk menjadi penjaga gawang neraka kita. Bukan enak. Kalau kita mati nanti ditanya oleh Munkar Nakir, man robbuka, jawab aja Gufron. Beres. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Nanti kalau mati ditanya man robbuka, jawab Gufron. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa bedanya mereka sama para habaib, coba kaum muslimin? Ya. Para habaib yang mendoktrin jamaahnya, nanti kalau mati ditanya sama malaikat man robbuka, man nabiuka, madinuka, dijawab apa? Dijawab Habib Abdullah Al-Haddad. Astaghfirullahaladzim. Ini ormas yang di sana itu kok aneh-aneh gitu loh kaum muslimin. Ya. Pokoknya semua keanehan-keanehan itu muncul di sana kaum muslimin. Bukan di Wahabi. Wahabi nggak ada yang seperti itu kaum muslimin. Ya. Ada yang mengatakan apa? Nanti kalau mati ditanya sama malaikat, man robbuka, man nabiuka, madinuka, jawabnya apa? Jawabnya, saya santri nih Mbah Hasyim Asy'ari. Saya santri NU. Ya Allah, ya Rabb. Malah katanya cukup membawa kalender NU ya, kalender yang gambarnya kiai-kiai NU itu ditunjukkan ke malaikat. Ini saya cinta sama ulama. Astaghfirullahaladzim. Ini apa coba kaum muslimin ya? Dan anehnya, Majelis Ulama Indonesia melihat yang seperti ini juga nggak pernah bertindak. Nggak pernah mempertanyakan sertifikasinya. Apa mungkin yang seperti ini yang sudah sesuai dengan standar MUI kaum muslimin? Parah kaum muslimin ya. Coba kita lanjut lagi kaum muslimin. Yakin nggak? Yakin nggak? Waman nabiyuka Gufron. Selesai. Ini kata malaikat, jawabnya Gufron terus. Matur kepada Allah Subhanahu wa taala, gimana nih ya Allah? Orang Winong meninggal ditanya man robbuka, jawabnya Gufron. Ya sudah kalau begitu cari itu Gufron. Begitu ditanya ke Abah Gufron, jawabnya siapa? Abu Yamama Armin. Ini jelas kumpulan orang-orang nggak waras ini kaum muslimin, ya jelas. Mereka ini jelas kumpulan orang-orang yang nggak beres, nggak waras kaum muslimin. Ya, mereka ini perusak agama. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Mereka seenaknya sendiri berbicara masalah agama. Ya, berbicara seenaknya masalah agama. Nggak penggugat habaib, nggak para habaib. Kalau ceramah banyak ngawurnya kaum muslimin. Na'udzubillah min dzalik. Ya, makanya kaum muslimin, kita ini dalam beragama ya harus mengikuti manhaj para salafus soleh. Kalau nggak ngikuti pasti sesat seperti ini kaum muslimin. Pasti, nggak mungkin nggak. Ya. Orang kalau sudah menyelisihi pemahaman para salafus soleh, dia dijamin sesat dan menyesatkan. Ya cobalah kaum muslimin. Ya. Agama ini kan dibawa oleh Rasulullah SAW, diajarkan kepada para sahabat, mereka praktekkan semuanya.
agama ini mereka amalkan semuanya. Kemudian orang-orang setelah mereka tinggal mengikuti saja. Tinggal mengikuti. Seandainya ada orang yang menyelisihi mereka, tidak mengikuti mereka di dalam cara beragama, itu sudah pasti sesat dan menyesatkan. Ya, ingat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yushaqqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menyelisihi rasul setelah jelas bagi mereka petunjuk, ya, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan kemudian mengikuti jalan-jalan selain jalan-jalan mereka, yaitu selain jalan orang-orang mukmin, jalan Nabi dan para sahabat, nuwallihi ma tawalla, maka Allah Subhanahu wa taala akan memalingkan kemana mereka hendak berpaling kaum muslimin, wa nuslihi jahannam, akan tetapi mereka diancam dengan neraka, ya, wasaat masira, dan neraka itu adalah seburuk-buruk tempat kembali kaum muslimin, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita mau mengikuti cara beragama para salafus soleh, ya, menjauhi perkara-perkara syirik, tahayul, bid'ah dan khurafat yang itu akan menjauhkan kita dari tuntunan agama yang benar. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.